Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai faktor penghambat perubahan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai materinya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Selain faktor-faktor penyebab perubahan, dalam kehidupan masyarakat terdapat faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor faktor penghambat perubahan sosial tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Kalian bisa mengamati pada gambar di situ adalah kondisi pembelajaran atau sekolah pada masa kolonial Belanda atau sering disebut namanya sekolah rakyat. Keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat dapat disebabkan oleh kehidupan suatu masyarakat yang masih terasing dari dunia luar seperti masyarakat suku anak dalam di Jambi. Selain itu, penindasan dari masyarakat lain turut menyebabkan keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan ini, pemerintah kolonial Belanda sengaja membatasi pendidikan untuk masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang bodoh dan akan selalu terjajah oleh bangsa Belanda. Karena itu, bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia tidak ingin memberikan pendidikan yang baik kepada Indonesia agar bangsa Indonesia tetap bodoh dan tidak tahu ketika bangsa Indonesia ditipu dan dijajah. 2. Sikap masyarakat tradisional. Kalian bisa melihat di situ adalah suku Badui dalam yang mengalami kehidupan sehari-hari yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat tradisional, sikap membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama akan menghambat proses perubahan. Sikap tersebut dapat memunculkan anggapan bahwa perubahan-perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kebanyakan dari masyarakat atau suku-suku pedalaman masih tetap memegang teguh keyakinan atau adat istiadatnya dan mereka tidak percaya dengan perubahan yang terjadi di luar dan mereka beranggapan bahwa adat atau kebiasaan yang mereka sudah miliki itu adalah yang paling benar. Jadi mereka rata-rata tidak mau menerima perubahan dari luar karena sudah percaya dengan adat dan kebiasaannya. Dan kalau mereka melanggar itu akan bisa kualat kalau pada zaman dulu. 3. Kepentingan yang telah tertanam kuat. Di sini saya akan memberikan contoh kehidupan masyarakat Jawa, di mana tentang kondisi wanita pada masa zaman dulu, di mana pada waktu itu di masyarakat mengenal yang namanya tradisi pingitan, di mana masyarakat beranggapan bahwa wanita itu hanya 3 M, maca, masak, mana. Jadi tidak perlu sekolah yang tinggi. Jadi kalau udah cukup mereka harus di rumah sampai eh, mendapatkan jodohnya baru boleh keluar setelah mereka menikah atau boleh keluar dengan keluarganya. Tapi kalau tidak mereka akan tetap di rumah sampai mendapatkan jodohnya. Dalam lembaga masyarakat biasanya terdapat beberapa kelompok yang memiliki kedudukan elit atau tinggi. Kelompok ini cenderung tetap mempertahankan tradisi dan kondisi masyarakat lama karena dapat memberi keuntungan bagi mereka. Kelompok tersebut akan berusaha menolak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 4.
kurang berhubungan dengan masyarakat lain, atau mungkin kalau istilah pergaulan zaman sekarang adalah kudet, kurang update, atau kuber, kurang pergaulan. Di situ saya memperlihatkan contoh antara kalau zaman sekarang kalau tidak punya sosmed dia akan ketinggalan informasi dan sebagainya. Sama kalau orang yang terlalu banyak bergaul pun akan seperti pada gambar di samping. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan, jangan terlalu berlebih dan juga kurang. Kondisi ini biasanya terjadi pada masyarakat yang hidup terasing. Masyarakat tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat lain karena kurangnya informasi, karena kurang bergaul. Oleh karena itu, masyarakat terasing tidak mendapatkan pengetahuan lain yang lebih baik untuk dibandingkan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki, karena mereka seperti terisolir dengan dunia luar karena mereka sangat sedikit pergaulannya. Berbeda dengan orang yang pergaulannya luas, mereka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas daripada orang yang hanya pergaulannya sedikit. 5. Hambatan bersifat ideologis. Di sini saya menyontohkan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada waktu itu agama Islam masuk ke Indonesia ditentang atau dihalang-halangi oleh kerajaan Majapahit karena kerajaan Majapahit mempunyai kepentingan tersendiri. Kalau Islam masuk di Indonesia akan merubah tatanan kehidupan masyarakat pada waktu itu, terutama dalam perubahan kasta. Karena dalam Islam tidak mengenal yang namanya status sosial atau kasta. Hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan bersifat ideologis biasa terjadi pada usaha untuk mengubah unsur kebudayaan yang bersifat rohaniah atau kepercayaan. Tindakan tersebut akan diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Sebagai contoh, seperti yang saya katakan tadi, proses penyebaran agama Islam pada abad ke-16 pernah dihambat oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Upaya ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut karena pada saat itu agama Hindu-Buddha telah menjadi ideologi masyarakat dan negara. Jadi perlu kalian tahu yang namanya agama itu juga bisa disebut ideologi karena sama-sama menjadi pedoman hidup atau landasan hidup seseorang. Enam, adat dan kebiasaan. Ini saya contohkan lagi, banyak sekali adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia dan kalau itu tetap di kan kadang ada juga yang menghambat perubahan dan juga menyebabkan perubahan. Tapi kebanyakan adat yang seperti ini ada bisa menyebabkan atau menghambat terjadinya perubahan. Salah satunya adalah tradisi pingitan. Pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Pola perilaku tersebut sulit diubah karena masyarakat cenderung mempertahankannya. Sikap seperti itu dapat menjadi penghambat perubahan dalam masyarakat. Salah satunya adalah tradisi pingitan yang sampai sekarang masih ada, cuma bedanya sudah mengalami perubahan. Kalau zaman dulu pingitan itu dilakukan ketika seorang wanita sudah mulai dewasa dan sebelum dia mendapatkan jodoh dia harus tetap berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali kalau sama keluarga. Kalau sekarang tradisi pingitan mungkin kalau kalian amati adalah ketika sudah mendapatkan jodoh sebelum melakukan ijab kabul seorang wanita biasanya ada yang dipingit dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Beda sekali sama zaman dulu. Kalau zaman dulu dari dia cukup dewasa sampai ketemu jodoh. Kalau sekarang kalau mau nikah baru ada pingitan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.